Dalam protokol COVID, kreativitas ditantang untuk bisa menembus batas dan tetap berkarya. Kita gak oleh kalah karo keadaan. Kita kudu iso nglawan, kita gak oleh pasrah karo keadaan. Torong kembali pada tompu diri dan berkarya untuk tompu diri. Saatnya kreativitas menjawab pandemi. Perayaan budaya nasional adalah kerja untuk merenungi krisis serta menumbuhkan spirit inovasi di tengah pandemi. Kemendikbud melakukan terobosan baru untuk mendorong kolaborasi yang lebih erat dengan para mitra untuk meningkatkan kualitas dan relevansi perguruan tinggi guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Di tahun 2021, Kemendikbud menyediakan dana sebesar Rp250 miliar untuk meningkatkan manfaat kerjasama serta pencapaian 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi. Dukungan dana yang diberikan oleh mitra akan disamakan dengan jumlah yang diberikan oleh Kemendikbud dengan perbandingan 1:1 atau one-on-one matching. Bagaimana cara mencari mitra? Kemendikbud telah menyediakan platform Kedai Reka untuk mitra dan perguruan tinggi di mana calon mitra dan perguruan tinggi secara bebas dapat mencari dan memilih mitra yang paling tepat. Calon mitra dapat mengajukan proposal permasalahan yang perlu dipecahkan, perguruan tinggi dapat mengajukan solusi yang akan dikaji. Bagaimana cara mendapatkan matching fund? Mitra dan perguruan tinggi dapat mengajukan proposal secara bersama-sama untuk mendapatkan matching fund dari Kemendikbud. Mitra dan perguruan tinggi harus dapat meyakinkan bahwa proyek yang akan dijalankan mempunyai potensi besar untuk meningkatkan 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi dan memecahkan masalah mitra. Kemendikbud akan memberikan matching fund dengan sistem first come first serve. Melalui matching fund, kerjasama antara perguruan tinggi dan mitra dapat memastikan pembelajaran tetap relevan, pengetahuan dosen selalu diperbaharui, dan mahasiswa akan lebih siap menjajaki dunia kerja. Halo sahabat Dikbud, ini adalah e-Perpusdikbud, aplikasi yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk pemustaka di seluruh wilayah Indonesia. Di aplikasi ini kamu bisa menikmati ribuan koleksi digital, bisa buku, majalah, atau koran, yang langsung bisa kamu baca kapanpun dan dimanapun kamu berada. Mau tahu cara menggunakannya? Pertama, unduh aplikasinya di Play Store atau App Store. Kedua, daftar dan isikan data-data kamu. Ketiga, verifikasi akun lewat email. Selamat, akun kamu kini telah aktif. Untuk membaca dan mencari koleksi digital, pilih kategorinya. Temukan judul bacaan yang kamu inginkan. Klik tombol pinjam. Tunggu mengunduh sejenak, lalu klik tombol baca. Kamu juga bisa mencarinya lewat fitur pencarian di pojok kanan atas. Pada riwayat peminjaman, jangan lupa kasih bintang dan ulasan bukunya ya. Melalui e-Perpusdikbud, perpustakaan kini ada di ujung jarimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Ibu Evi Mulyani. Yang terhormat Koordinator Strategi Manajemen Komunikasi dan Layanan Informasi, Bapak Anang Listanto. Yang terhormat Subkoordinator Perpustakaan dan Edukasi Publik, Bapak Haidir Amir. Dan yang saya hormati seluruh peserta Sinau Daring Slims pada hari ini, baik yang bergabung melalui aplikasi Zoom maupun di YouTube. Selamat datang bagi seluruh peserta Sinau Daring Slim pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Dwi Retnawati, saya pustakawan pelaksana lanjutan di Perpustakaan Kemendikbud. Saat ini telah hadir di tengah-tengah kita ada Mbak Ika Puspitasari dan Mbak Siti Rofikoh dari Komunitas Slim Jakarta. Selamat datang Mbak. Ya, Izin melaporkan Bu Karo,
pendaftar kegiatan Sinau Daring Slim pada sesi kali ini telah mencapai 1.665 peserta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengelola perpustakaan, khususnya di bidang IT, agar dapat meningkatkan kinerjanya di perpustakaan mereka masing-masing. Kegiatan Sinau Daring Slim ini akan diselenggarakan selama 7 kali pada setiap minggunya. Pada sesi kali ini akan membahas mengenai instalasi dan pengaturan sistem. Mohon untuk Bu Karo dapat memberikan arahan dan sekaligus membuka pada kegiatan hari ini. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman yang telah hadir secara daring. Kita alhamdulillah pada pagi hari ini bisa diizinkan untuk bertemu kembali. Terima kasih kepada teman-teman BKHM, Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Kemendikbud yang sudah mengarrange acara ini, Pak Anang Ristanto, Pak Amir, dan tim. Kemudian juga teman-teman dari SLIMS yang sudah berkenan hadir, Mbak Ita dan Mbak Siti. Terima kasih atas perkenannya. Jadi teman-teman, Ibu Bapak sekalian, pada kesempatan hari ini, seperti biasa, merupakan salah satu forum untuk kita bersilaturahmi, untuk kita bisa saling berkoordinasi, berkolaborasi meskipun secara virtual, sehingga kita bisa terus meningkatkan kontribusi kita secara lebih luas dalam konteks pekerjaan kita sehari-hari. Secara spesifik, mungkin saya sebelum masuk ke SLIMS ya, tadi kita sama-sama ikuti video, ada 3 video ya. Yang pertama tentang PKN, kedua tentang Merdeka Belajar 6, tadi yang ketiga tentang perpustakaan, Perpusdikbud. Yang 2 pertama, yang PKN, ini saya persilakan kepada teman-teman yang hadir pada pagi hari ini untuk silakan berkunjung menyaksikan atau melihat Pekan Kebudayaan Nasional 2020 secara virtual yang akan berlangsung sampai dengan 30 November. Sudah diluncurkan waktu itu dalam format virtual, dibuka resmi oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dan Pekan Kebudayaan Nasional tahun ini merupakan kali kedua setelah 2019 lalu pertama kalinya diselenggarakan. Kemudian video yang kedua, tadi teman-teman juga saya ingin mempersilakan teman-teman semua untuk mengunjungi laman Kemendikbud, juga kanal-kanal media sosial Kemendikbud untuk mencari tahu atau melihat lebih jauh atau berbagi informasi terkait dengan 3 terobosan terkait dengan Merdeka Belajar episode 6, Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi. Sudah diluncurkan secara resmi pada 3 November lalu oleh Bapak Presiden juga bersama Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sekarang kita masuk ke topik kita pada pagi hari ini. Jadi, ini tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Mbak Dwi, akan ada rangkaian Sinau Daring, Senayan Library Management System. Ini seingat saya ini yang kedua ya Mbak Dwi ya, Sinau Daring SLIMS yang kedua. Nah, pada pagi hari ini tema tadi sudah sampai juga instalasi dan pengaturan sistem. Ini saya yakin, saya optimis bahwa apa yang nanti disampaikan oleh Bu Ita, Bu Siti, teman-teman dari SLIMS Community akan menjadi pengetahuan untuk kita semua yang hadir sama-sama hari ini. Tentunya harapan kita adalah bahwa pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan perpustakaan menggunakan sistem automasi SLIMS, khususnya tadi kita hari ini akan bicara instalasi dan pengaturan sistem, juga bisa menjadi selain pengetahuan nanti bisa diimplementasikan tentunya oleh teman-teman semua. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Senayan Library Management System atau SLIMS ini sistem otomasi perpustakaan open source ya, sifatnya sumber terbuka, dibangun dan digunakan pertama kali di perpustakaan Kemendikbud. Dan saat ini SLIMS merupakan salah satu sistem otomasi perpustakaan yang paling banyak digunakan di Indonesia. SLIMS juga telah digunakan oleh banyak perpustakaan di luar negeri, bahkan menjadi sistem otomasi perpustakaan yang resmi direkomendasikan di beberapa negara. Jadi ini luar biasa, kesempatan yang sangat baik, merupakan nanti menjadi aset saya kira untuk teman-teman pengelola perpustakaan semuanya, sehingga bisa memperbaiki sistem otomasi di tempat teman-teman masing-masing. Kemudian dalam rangka menjalankan fungsi perpustakaan Kemendikbud sebagai pusat sumber belajar masyarakat dan tentunya menjawab kebutuhan
pelatihan sistem otomasi SLIMS khususnya bagi teman-teman pustakawan, pengelola perpustakaan. Nah, hari ini kita memasuki rangkaian kedua. Jadi nanti Sinau Daring SLIMS ini akan ada series, seingat saya minggu lalu ya, yang pertama, kemudian akan ada tadi seperti disampaikan Mbak Dwi, 7 sesi setiap hari Kamis sampai dengan nanti 17 November. Jadi jangan lewatkan. Silakan, karena ini akan merupakan rangkaian pengetahuan yang menyambung gitu ya, dari sesi 1 sampai dengan sesi 7 nanti. Saya juga ingin menyampaikan bahwa karena instalasi dan pengaturan sistem merupakan tahap awal yang sangat krusial, sehingga tentunya ini menjadi sangat sentral untuk teman-teman pengelola perpustakaan, pustakawan, untuk memahami tahap atau topik yang ini, karena akan sangat mempengaruhi nanti dalam implementasi SLIMS ke depannya. Sehingga harapannya kalau instalasi dan pengaturan sistem baik, maka akan lebih mudah dalam penggunaan ke depannya. Itu mungkin saya kira secara umum, nanti kita akan ikuti lebih lengkapnya dari ahlinya yang sudah hadir pada pagi hari ini, Bu Dita dan Bu Siti dari SLIMS Community. Kita akan ikuti. Silakan nanti diskusi ini semoga menjadi diskusi yang sangat produktif, dan tadi tujuan kita untuk berkolaborasi, untuk bersilaturahmi, dan tentunya meningkatkan pengetahuan untuk bisa mengimplementasikan SLIMS ini dengan lebih baik dan lebih mapan begitu ya di tempat kita semuanya. Baik, Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya, selamat mengikuti diskusi. Semoga sehat-sehat selalu dan kita bisa diizinkan lagi untuk nanti bertemu lagi di seri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan masukannya, Bu Karo. Memang benar, untuk tahap instalasi dan pengaturan sistem itu merupakan tahap awal dalam pengelolaan aplikasi SLIMS. Khususnya tahapan ini memang sangat-sangat krusial, sehingga perlu kehati-hatian dan ketelitian pengelola perpustakaan dalam melakukan tahap per tahapnya agar bisa digunakan selanjutnya dalam pengelolaan perpustakaan itu sendiri. Sebelumnya saya informasikan bagi seluruh peserta yang mengikuti Sinau Daring kali ini yang ingin bertanya akan diberikan kesempatan di akhir sesi paparan narasumber bisa melalui Q&A, chat maupun raise hand ataupun di kolom komentar untuk yang menyaksikan di YouTube. Kemudian peserta diharapkan tidak menuliskan hadir ataupun mengabsen diri sendiri pada kolom chat maupun Q&A karena panitia akan membagikan daftar hadir pada pertengahan acara. Kemudian sertifikat dan materi akan diberikan link oleh panitia dan dapat diunduh secara mandiri oleh peserta setelah kegiatan ini selesai. Diharapkan untuk peserta sangat berhati-hati dalam penulisan nama pada saat pengisian daftar hadir dikarenakan sertifikat akan dibuat berdasarkan nama ataupun data yang tersedia pada daftar hadir, bukan data pada saat registrasi awal, seperti itu. Baik, langsung saja mungkin bukan izin ya Ibu ya, untuk memulai langsung ya. Silakan. Agar mempercepat jalannya kegiatan. Baik, boleh dibantu untuk share screen teman-teman. Oke. Pada kali ini saya sedikit menjelaskan terkait gambaran umum apa saja sih yang diperlukan sebelum proses instalasi ini berlangsung, seperti itu. Sebenarnya SLIMS ini bisa diinstal di sistem operasi apa saja dan apa saja persyaratannya seperti RAM, kemudian spek-spek yang lain seperti itu. Karena nanti teknis proses instalasinya akan lebih diperdalam oleh Mbak Ita dan Mbak Fikoh.
Sebentar ya teman-teman. Nah, oke. Sebelumnya, sebelum saya langsung ke materi, saya akan memperkenalkan layanan daring apa saja sih yang dilakukan oleh Perpustakaan Kemendikbud, karena Perpustakaan Kemendikbud saat ini belum melakukan Mbak, next layanan daring. Nah, oke. Sebelumnya layanan daring, Mbak. Oke. Saat ini Perpustakaan Kemendikbud memang belum melaksanakan layanan tatap muka dikarenakan 1-2 hal, dan kami sangat memprioritaskan kesehatan baik itu pemustaka maupun pustakawan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga layanan kami berubah menjadi layanan daring. Nah, ini beberapa layanan daring Perpustakaan Kemendikbud yang dapat teman-teman Bapak Ibu akses, baik dilakukan kapan saja, antara lain repositori institusi Kemendikbud. Repositori institusi Kemendikbud ini berisi tentang koleksi-koleksi digital hasil terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian jurnal elektronik Kemendikbud yang dapat diakses di bawahnya, perpustakaan.kemendikbud/jurnal Kemendikbud, berisi jurnal-jurnal elektronik terbitan Kemendikbud, kemudian jurnal elektronik internasional, pustaka digital, dan aplikasi e-Perpusdikbud. Seluruh layanan daring ini Bapak Ibu dapat unduh koleksinya secara free, dan manfaatkanlah semaksimal mungkin, karena kapan lagi Bapak Ibu dapat mengakses seluas-luasnya koleksi digital yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Next, Mbak. Next. Kemudian, ya, saya share screen sendiri aja deh. Baik, atau mungkin langsung saja Mbak Ita bisa langsung secara teknisnya, Mbak, karena mungkin di sini ada sedikit gangguan jaringan. Siap, Mbak Wati, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Evi Mulyani, Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kami hormati Bapak Ibu Pustakawan Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kami hormati seluruh pengurus LIMS Developer Community. Yang kami hormati pembina dan koordinator pengurus komunitas LIMS Jakarta. Dan seluruh hadirin peserta Sinau Daring pada hari ini. Perkenalkan, saya Ita Puspitasari dan Mbak Siti Rofiqoh. Kami berdua pengurus Jakarta LIMS Community mengucapkan terima kasih atas kerjasama, kolaborasi, dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan materi Sinau yang Sinau Daring Senayan Library Management System atau SLIMS, khususnya tentang instalasi dan pengaturan sistem pada SLIMS 9 bulian. Telah dijelaskan juga oleh Mbak Wati sebagai moderator dan Ibu Evi Mulyani tadi bahwa kegiatan ini merupakan sesi kedua dari rangkaian beberapa sesi Sinau Daring SLIMS. Untuk itu langsung aja ya Bapak Ibu, kita masuk ke proses instalasi. Saya share screen, izin share screen. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menjelaskan dulu tentang persiapan awal instalasi.
Persyaratan untuk menjalankan Slim 9 Boolean, perangkat PC, laptop, atau server yang digunakan minimal harus terpasang, yaitu Apache Web Server minimal versi 2.4, PHP minimal versi 7.2, PHP MySQL minimal versi 5.5, dan MariaDB minimal versi 10.3. PHP MyAdmin atau Adminer ini opsional, Ibu Bapak, jika dipasang untuk membantu dalam penyelesaian pangkalan data melalui antarmuka web. Untuk Apache, MySQL, dan PHP telah disediakan dalam bentuk paket. Salah satunya adalah XAMPP yang bisa di-download pada alamat link berikut ini. Sebelum kita install, kita harus mengetahui terlebih dahulu OS Windows yang kita pakai itu 32 bit atau 64 bit, Ibu Bapak, dengan cara kita mengetikkan dxdiax pada start file atau start bar, dan akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Di sini kita mengetahui OS Windows yang kita pakai itu 64 bit, karena saya di sini pakainya OS Windows ya, Ibu Bapak. Untuk spesifikasi perangkat keras yang dipakai itu RAM minimal disarankan 4 GB, hard disk-nya minimal disarankan 500 GB, prosesor versi minimal disarankan dengan teknologi Core 2 Duo. Untuk metode instalasi Slims, itu ada dua, instalasi Slim Installer dan instalasi Slim Portable atau PSlims. Bedanya, instalasi Slim Installer harus install terlebih dahulu XAMPP, sedangkan install Slim Portable tidak perlu karena sudah satu paket di dalamnya, tinggal download, ekstrak, dan jalankan. Gambarannya seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke proses instalasi XAMPP. Kita masuk ke langkah pertama itu, download XAMPP-nya Bapak Ibu bisa melalui kita ketikkan pada browser yaitu apachefriends.org. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mendownloadnya, kita pilih ini XAMPP for Windows 7.4.11, ini versi minimalnya. Dan selanjutnya, setelah terdownload, letakkan hasil download XAMPP ini pada drive C, Ibu Bapak. Drive C ya, Ibu Bapak ya. Terus selanjutnya, barulah kita akan menginstal XAMPP tersebut. Seperti yang terlihat pada layar Bapak Ibu, ini tampilan setup XAMPP dan ikuti langkah-langkah untuk setup XAMPP tersebut. Dan setelah terinstall, tahapan berikutnya buka XAMPP seperti yang terlihat pada layar ini, Bapak Ibu. Setelah itu kita klik ini, setelah berjalan ya Bu ya, Ibu Bapak, XAMPP-nya kita klik Apache, start-nya, dan MySQL juga start, maka akan berubah menjadi stop. Maka ini menunjukkan bahwa XAMPP telah aktif. Nanti kita praktek langsung juga ya Bu Bapak ya, ini penjelasannya aja. Untuk install Slims Installer Boolean 9 Boolean khususnya pada OS Windows ya Bu Bapak. Untuk OS Mac atau Linux bisa dibuat pada sesi khusus mungkin. Yang pertama kita download dulu Slims yang source code untuk installer. Kita download di slims.web.id/web/. Izin ke ini dulu, masuk ke browser. Ya. Pada layar Bapak Ibu sudah terlihat ini belum? Bentar saya screen. Ini kita masuk.
Sebentar Bapak Ibu. Ya, kita download yang source code ya Ibu Bapak di sini untuk installer. Informasi untuk Bapak Ibu pada XAMPP. Maaf sebelumnya kita kelewat. Ya, installer 9 bulan pada Windows. Sebelumnya ini kita download terlebih dahulu yang source code Slim. Langkah pertama, download file Slims pada website slims.web.id. Scroll ke bawah, maka akan menemukan tampilan seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya untuk install Slim installer, Bapak Ibu bisa pilih source code, pilih format zip atau format tar, zip atau tar. Di sini saya download format zip ya Bapak Ibu ya, zip. File download dalam format zip, pastikan hasil download file Slim tersebut Bapak Ibu letakkan pada direktori root, yaitu pada XAMPP, folder htdocs. Setelah ekstrak, silahkan di rename Bapak Ibu, dan pastikan file Slim tersebut diletakkan pada direktori root web, yaitu berada pada XAMPP atau htdocs di sini. Maaf, tampilannya belum berubah. Sebentar. Ya. Ya. Sudah terlihat, Mbak? Sudah. Ya, oke. Dilanjutkan ya. Ya. Pada tahapan ini, pastikan rename file hasil ekstrak file Slims, dan pastikan file Slims tersebut diletakkan pada direktori root web, yaitu XAMPP folder htdocs ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, sebelumnya, saya di sini menggantinya dengan nama Slim 9. Saran saya, rubah namanya yang gampang saja, karena untuk nama file ini akan digunakan saat memanggil laman Slim pada browser, seperti yang akan terlihat pada slide berikut ini. Di sini. Untuk masuk ke laman ini, Bapak Ibu ketikkan pada browser localhost /slim9/install/index.php. Ini Slim 9 ini sesuai nama database yang kita buat tadi ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk ke tahap berikutnya kita klik Get Start seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman ini. Untuk halaman ini kita lanjut aja klik Next karena tidak ada perubahan. Maka kita akan masuk ke pilihan antara Install Slim dan Upgrade My Slim. Untuk Upgrade My Slim nanti akan dibahas pada sesi ke-7 pada bulan Desember. Kalau nggak salah tanggal 17. Untuk khusus untuk pembahasan hari ini, kita akan membahas Install Slim dan khususnya untuk OS Windows Bapak Ibu. Baiklah, kita klik Install Slim, maka kita akan masuk ke laman Install New Slim pada tahapan pertama. Mari kita isi untuk database hostnya, kita isi localhost, data tidak perlu diganti untuk database hostnya ini, tetap localhost. Database name-nya kita masukkan nama pangkalan data yang telah dibuat. Tadi saya menamakan database dengan nama Slim 9. Maka ketikkan pada database ini Slim 9. Dan untuk database username, kita ketikkan root. Ini default dari XAMPP-nya. Dan untuk database password-nya kita kosongkan. Setelah diisi semuanya, selanjutnya kita klik Test Connection.
Apabila sudah benar, maka tampilannya akan seperti ini. Tombol test connection-nya akan berubah menjadi warna hijau dengan tulisan connection OK next. Dan untuk melanjutkan instalasi, maka silahkan klik connection OK next. Kita klik, maka akan masuk pada laman install new Slims tahapan kedua. Maka kita perlu mengisikan, di sini kita perlu mengisikan password dan retype password tersebut. Dan keduanya silakan diisi dengan admin. Isi dengan admin. Oh ya, kita diisi dengan admin dan admin. Untuk melanjutkan instalasi, klik run the installation. Maka Bapak Ibu akan dibawa ke halaman dengan notifikasi instalasi telah berhasil. New Slim successful installed. Halaman ini menunjukkan bahwa proses instalasi kita sudah selesai, Bapak Ibu. Dan untuk menggunakan Slims yang telah diinstal, kita bisa klik ini, go to my Slims. Tambahan informasi, pada halaman ini ada baris warna merah ini, pada blok merah ini, Bapak Ibu. Untuk menghilangkan blok tersebut, bisa dilakukan dengan cara menghapus atau merubah nama direktori install. Direktori install ini yang berada di drive C, pilih exampp, yaitu seperti ini. Kita masuk ke drive C, exampp, htdocs, file slim 9, file slims kita tadi, dan pilih ke install. Di sini hapus saja direktori install yang ada dalam direktori slims, karena kita tadi sudah, folder ini sudah kita tidak pergunakan lagi karena kita sudah install. Seperti itu. Dan setelah kita klik go to my slims, maka kita akan masuk ke halaman OPEC Slim 9 Boolean yang seperti kita bisa lihat di layar Bapak Ibu masing-masing. Ini adalah halaman OPEC Slim 9 Boolean. Pada halaman ini tidak ada lagi menu login pustakawan. Di sini tidak ada menu login pustakawan Bapak Ibu. Atau menu login admin ya. Ini yang membedakan versi Slims dengan versi Slim sebelumnya. Apabila kita mau login pada Slim 9 ini, kita perlu mengetikkan pada browser localhost /index.php tanda tanya sama dengan login, atau kita bisa pilih ini information. Ini halaman tampilan layar information Bapak Ibu. Dan di sini untuk depannya sama, localhost /9/index.php tanda tanya p sama dengan untuk information di belakangnya ini libinfo. Sedangkan untuk masuk ke login admin, tinggal gantikan di belakang sama dengan ini dengan kata login. Oke Bapak Ibu, kita sudah berhasil masuk ke login admin Slim 9 Boolean seperti ini. Di sini terdapat ruas username dan password. Mari kita isi dengan username, pada bagian username dengan mengetikkan kata admin. Dan pada password juga kita ketikkan kata admin juga sesuai saat kita install Slims tadi. Selanjutnya, seperti ini, kita ketikkan admin dan admin. Dan kita telah berhasil masuk sebagai admin di sini, Bapak Ibu. Setelah masuk sebagai admin, Bapak Ibu bisa memulai pengaturan sistem terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi pengaturan sistem yang akan disampaikan Mbak Siti Rafiqah, saya akan menjelaskan lagi tentang install Slim 9 portable yang portable. Bapak Ibu, saya akan memberitahukan dulu bahwa untuk install Slim 9 Portable ini khusus untuk OS Windows. Sedangkan untuk Mac itu kita menggunakannya yang installer. Linux juga pakainya installer. Untuk sistem operasi yang lain silahkan menggunakan installer gitu. Untuk tahap pertama kita download lagi file Slim 9 Boolean. Kita masuk ke slims.web.id/web/ untuk mendownloadnya. Kita masuk ke
ke websitenya Slims. Di sini Bapak Ibu bisa pilih 32 bit atau 64 bit, disesuaikan OS Windows Bapak Ibu masing-masing. Gunanya gunanya kita mengetahui OS Windows di awal tadi, kita pakainya ini apakah 32 bit atau 64 bit. Dan ini merupakan tampilan download file Slims Portable Zip. Yang ini untuk kita bisa mengkopinya dulu di directory D atau directory C. Saya letakkan ini pada directory D. Kemudian selanjutnya ekstrak file hasil download tadi. Pada layar Bapak Ibu masing-masing terdapat direktori AMD 64 dan direktori x86. Untuk AMD 64 ini digunakan untuk Windows 64 bit, sedangkan untuk x86 ini digunakan untuk OS Windows 32 bit. Selanjutnya setelah saya memilihnya yang AMD 64 bit ya Bu ya, soalnya punya saya tadi OS Windows-nya itu 64 bit. Pada folder ini, pada folder AMD 64, terdapat file folder HTTPD dan MarianaDB serta aplikasi HTTPD dan MarianaDB. Mari kita klik masing-masing HTTPD dan MarianaDB klik dua kali, maka akan muncul tampilan aplikasi web Apache seperti ini yang sedang berjalan dan pangkalan data MarianaDB. Ini pangkalan data MarianaDB seperti ini. Pada tampilan aplikasi Apache HTTPD bisa kita lihat di sini. Akses alamat di httpd://localhost.28089. Alamat web tersebut akan kita gunakan masuk ke laman Slims setelah selesai install. Oh ya, setelah kita klik dua kali untuk HTTPD dan MarianaDB tadi, MariaDB, apabila muncul pop-up seperti ini, Bapak Ibu silahkan klik Allow Access. Dan kita sudah bisa menggunakan Slims yang kita install, Slims Portable yang kita install. Sama seperti Slims installer, cara untuk masuk tahapan untuk masuk ke Slims Portable itu kita ketikkan di browser itu localhost .28089 seperti ini. Maka akan masuk ini Bapak Ibu, masuk ke halaman OPEC Slims 9 bulan. Dan untuk loginnya, Ibu Bapak bisa ketikkan localhost .28089/boolean/index.php tanda tanya P sama dengan login. Karena untuk mempermudahnya kita pilih news. Ini tampilan laman news, menu news Ibu Bapak di sini, maka di belakang sama dengan news ya Ibu ya. Untuk mempermudah daripada kita mengetik dari awal localhost bla 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 itu, maka kita tinggal pilih aja menu information atau menu news dan kita ganti di belakangnya setelah sama dengan mengetikkan kata login. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah berhasil lagi masuk di laman login admin atau pustakawan. Sama seperti Slims installer, kita bisa masukkan admin dan pada username admin dan passwordnya juga admin. Kita klik login dan kita sudah berhasil masuk ke laman admin. Tambahan informasi untuk
menghentikan proses Apache dan MarianaDB, masukkan kombinasi kunci Ctrl plus Y pada masing-masing jendela Apache dan MarianaDB, lalu ketikkan Y untuk yes, selanjutnya Enter, maka Apache dan MariaDB akan berhenti beroperasi. Oh ya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada yang terlewatkan atau tertinggal pada proses instalasi Slim installer maupun installer dan portable, Bapak Ibu bisa melihat kembali pada YouTube Perpustakaan Kemendikbud atau bisa bertanya langsung ke teman-teman Slim Jakarta Community dengan join di Telegram pada alamat berikut ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan masuk ke pengaturan sistem yang akan dijelaskan oleh Mbak Siti Rofikoh. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ita. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan sistem. Oke, setelah kita masuk ke dalam Slims-nya, login sebagai admin, maka di situ kita bisa mengatur sistemnya. Mbak Ita, maaf, share screen-nya bisa di-stop dulu. Oke. Oke. Oke, baiklah. Di sini kita tinggal klik ke menu sistem. Di sini saya praktek menggunakan Slims Portable. Tidak beda jauh dengan Slims Installer, tampilannya akan sama. Nah, dalam menu sistem ini terdapat beberapa submenu di dalamnya, seperti pengaturan sistem, lingkungan sistem, pengaturan UCS, tema, ruas tambahan, dan lainnya. Nah, di pengaturan sistem sendiri, kita bisa merubah nama perpustakaan yang kita miliki. Di sini saya mengisikan SR Library, kemudian nama tambahan perpustakaan. Di sini bisa diisi moto atau kepanjangan dari nama perpustakaan yang Ibu Bapak miliki. Kemudian selanjutnya ada gambar logo. Nah, di sini Bapak Ibu dapat merubah logo yang ada pada laman OPEC berikut ini dengan mengganti logo yang Bapak Ibu inginkan atau sesuai dengan logo perpustakaan yang Ibu Bapak miliki. Browse, kemudian pilih logonya. Kemudian selanjutnya ada bahasa aplikasi baku. Di dalam Slims sendiri terdapat beberapa bahasa. Di antaranya ada bahasa Arab, ada bahasa Bengal, Brazil, Inggris, Spanyol, dan lain-lain. Nah, di sini saya memilih untuk bahasa Indonesia. Kemudian ada jumlah koleksi yang ditampilkan di hasil pencarian OPEC. Nah, di sini Bapak dapat mengatur berapa sih jumlah koleksi yang akan ditampilkan setelah pemustaka itu mencari pada laman OPEC. Saya di sini klik 10 saja, kemudian ingin menampilkan judul terpilih di laman OPEC atau tidak, kita checklist ya. Kemudian di sini ada pengembalian kilat. Nah, pengembalian kilat ini kita atur untuk sistem di menu sirkulasi, apakah dimungkinkan atau tidak. Di sini saya memilih untuk tidak mungkin. Kemudian cetak bukti sirkulasi. Di sini juga pada menu sirkulasi nantinya saya pilih untuk jangan cetak. Kemudian selanjutnya perubahan manual, tanggal peminjaman, dan jatuh tempo. Di sini Bapak Ibu bisa memilih untuk menggunakan perubahan manual, tanggal peminjaman, atau tidak. Di sini saya memilih untuk tidak mungkin. Kemudian ada mengabaikan batas pinjam. Nah, di mengabaikan batas pinjam ini, jika di sini dimungkinkan, maka tidak ada batasan untuk peminjaman kepada pemustakanya. Misal kita sudah membatasi peminjaman buku itu, satu pustaka maksimal 3 buku.
Nah, jika di sini dimungkinkan, maka ketika pemustaka itu meminjam lebih dari 3 buku, maka masih bisa. Namun jika di sini tidak dimungkinkan, maka pemustaka itu tidak bisa meminjam lebih dari 3 buku, seperti itu. Kemudian abaikan perhitungan denda kala libur. Di sini jika dimungkinkan, maka perhitungan denda setiap hari libur itu akan tetap berjalan. Jika tidak dimungkinkan, maka di situ denda liburnya tidak akan dihitung. Kemudian ada detail XML opaque dan HXML opaque. Di sini fitur ini digunakan untuk perizinan berbagi data. Contohnya misalnya dalam menu bibliografi. Di situ nanti ada menu copycat atau copy cataloging. Kemudian selanjutnya ada aktifkan pemeriksa ejaan. Di sini dimungkinkan. Nah, ini gunanya jika pemustaka mencari pada OPEC dan salah mengetikkan kata kuncinya, maka sistem akan otomatis memberikan referensi apa yang mereka cari. Kemudian ada izinkan pengunduhan berkas OPEC. Di sini biasanya dalam bibliografi itu tercantum file, misalnya di buku tersebut ada e-booknya atau ada PDF-nya atau ada audionya. Nah, di sini kita bisa mengatur si pemustaka itu boleh nggak ngunduh, boleh nggak downloadnya gitu. Nah, di sini saya memilih untuk diizinkan. Selanjutnya ada sesi masuk berakhir. Nah, sesi masuk berakhir ini dalam hitungan detik. Ini fungsinya untuk menjaga keamanan. Nah, apabila si admin itu sudah masuk ke dalam laman admin, kemudian ditinggal. Nah, misalkan ada rapat atau ada acara apa atau ada kegiatan yang tiba-tiba mendadak kemudian meninggalkan si sistem ini dalam keadaan terbuka, maka ketika kembali lagi setelah batas waktu sesi masuknya ini berakhir, sistem akan otomatis meminta memasukkan username dan password kembali seperti itu. Kemudian penyandian barcode. Nah, di sini Ibu Bapak bisa mengatur barcode seperti apa yang diinginkan untuk barcode label pada buku. Di sini saya memilih kode 128, kemudian konfigurasi penghitung pengunjung dengan IP. Ini saya dimungkinkan, nah IP yang diizinkannya misalnya 127.0.01. Nah, kemudian selanjutnya ada pembatasan akses penghitung pengunjung berdasarkan waktu. Nah, di sini juga sama seperti sesi masuk berakhir pada untuk pustakawan. Nah, di sini maksimal waktu kunjungan si pemustakanya itu 60 menit. Jadi ketika si pemustaka ini masuk, kemudian mengisi visitor counter, setelah itu dia keluar lagi, mau ke kamar mandi atau kemana, kemudian ketika akan masuk lagi, dia mengisi visitor counter lagi itu tidak bisa, karena waktunya belum berakhir, seperti itu. Kemudian kita simpan pengaturan. Oke, pengaturan tersimpan, kita bisa lihat di sini localhost 8089. Nah, maka tampilannya akan berubah. Namanya menjadi nama perpustakaan yang kita inginkan, kemudian subnamanya juga, logonya juga berubah. Dan di bawahnya ada beberapa tampilan.
buku-buku populer, dan lain-lain. Oke, lanjut. Kemudian ada lingkungan sistem. Nah, lingkungan sistem ini berisi informasi terkait perangkat yang kita gunakan. Selanjutnya ada pengaturan UCS. UCS ini merupakan katalog bersama, katalog induk bersama. Jadi, setiap perpustakaan yang menggunakan SLIMS itu bisa bergabung dengan UCS. Syaratnya dengan mengisi mengisi berikut ini. Seperti aktifkan UCS, itu kita mau bergabung atau tidak. Itu dimungkinkan atau tidak mungkin. Kemudian mengisi alamatnya, ID-nya, kata sandinya, dan namanya. Oke, selanjutnya tema. Nah, dalam tema ini juga kita bisa mengatur tampilan pada OPEC, juga tampilan template admin. Nah, di sini kita bisa klik custom pada template default. Kemudian di dalamnya ada aktifkan tema ini untuk perangkat bergerak. Maksudnya mengaktifkan tema untuk ponsel. Jadi ketika kita mencari atau kita membuka OPEC pada ponsel, tampilannya itu akan user friendly untuk ponsel. Kita klik silahkan. Kemudian nama tambahan perpustakaan ini seperti tadi pada laman OPEC ya Bapak Ibu, di bawah nama perpustakaannya kita mau tunjukkan atau tidak. Oke, di sini saya pilih tunjukkan. Kemudian transisi antar gambar. Transisi antar gambar di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Gambarnya mau bergerak seperti apa? Oke, misalnya di sini pilih mau memudar, geser ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, atau lainnya saya coba pilih untuk geser ke kiri. Kemudian di sini ada animasi gambar, kita bisa pilih juga, tapi saya pilih untuk tidak ada saja. Kemudian ada kelambatan. Nah, di sini kita bisa mengatur berapa denda yang diharuskan untuk keterlambatan pengembalian buku. Nah, misalnya satu eksemplar untuk 1 hari itu Rp500. Kemudian ada di sini koleksi populer di perpustakaan mau kita tunjukkan atau tidak. Di sini juga kita bisa mengaturnya, dan berapa eksemplar yang akan ditampilkan kita juga bisa mengatur. Koleksi baru juga sama. Kemudian pembaca terbanyak di sini nanti ditampilkan di OPEC juga, kita mau tampilkan atau tidak. Kemudian ada saran juga, kita mau tampilkan atau tidak di OPEC. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu kita bisa menampilkan peta di halaman OPEC perpustakaan yang kita miliki. Kita mau menunjukkan atau tidak. Di sini saya milih untuk menunjukkannya. Kemudian di sini URL peta kita masukkan URL maps alamat perpustakaan yang kita miliki. Kemudian di sini ada deskripsi peta. Nah, deskripsi peta ini berisi alamat perpustakaan yang kita miliki. Misalnya di sini saya contohkan Jalan Bahagia nomor 1, Kelurahan Senang, Kecamatan Sejahtera, Kota Baru. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menambahkan nomor telepon kita. Selanjutnya, di bawahnya kita juga bisa menambahkan media sosial dari perpustakaan, seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Dan juga ada tulisan tentang kami. Nah, tulisan tentang kami ini bisa berisi sejarah singkat atau deskripsi singkat mengenai perpustakaan yang kita miliki. Contohnya sejarah perpustakaan ini berdiri pada tanggal 15 Maret 2020. Oke, kemudian selanjutnya suara penghitung pengunjung ini
berfungsi pada visitor counter. Jadi ketika ada pemustaka yang datang, kemudian mengisi buku tamu yang ada pada SLIMS, setelah itu sistem akan berbunyi seperti itu. Yang kita simpan pengaturan. Oke, tersimpan. Mari kita lihat hasilnya di sini. Nah, kita bisa refresh laman OPEC-nya. Nah, kayak yang semulanya terbakar, sekarang jadi gradasinya ke kanan, tergeser-geser. Selanjutnya, di bawahnya juga tampil koleksi populer, koleksi baru. Di sini belum ada ya, karena masih kosong, belum ada membership-nya. Nah, kemudian di bawahnya tampil peta maps tadi URL yang kita masukkan. Kemudian di sini juga tertera deskripsinya dan media sosial di bawahnya. Nah, kemudian tentang kami, di sini berisi deskripsi singkat tentang perpustakaan yang kita miliki. Oke, selanjutnya pada template admin, kita juga bisa mengganti template-nya dengan di sini ada Acacia DZ, ada default. Nah, default ini tampilannya seperti ini, seperti yang terlihat di layar Bapak Ibu ya. Warnanya terang. Kemudian ada template night mode. Nah, di sini jika kita aktifkan, maka tampilannya akan berubah jadi warna gelap. Oke. Selanjutnya di sini ada ruas tambahan. Nah, ruas tambahan ini kita gunakan untuk menu bibliografi dan juga keanggotaan. Kita coba di sini untuk tambah ruas baru. Oke, sebentar, di dalam contoh di dalam keanggotaan. Di sini kita coba tambah keanggotaan. Nah, di keanggotaan terdapat ruas-ruasnya seperti ID anggota, nama anggota, tanggal lahir, dan lain-lain. Institusi. Oke, di sini kita mencoba menambahkan satu ruas. Di sini contohnya dalam perpustakaan fakultas. Di situ ada jurusan, tapi di sini belum ada ruas untuk mengisi jurusannya, baru ada institusi saja. Kita coba masukkan ya Bapak Ibu di menu sistem, kemudian klik ruas tambahan, kemudian tambah ruas baru. Di sini kita pilih keanggotaan. Labelnya tadi kita mau menambahkan jurusan, jenis masukannya teks. Nah, di sini kita juga bisa pilih jenisnya mau seperti apa, tapi saya pilih untuk teks saja. Kemudian status publiknya mau disembunyikan atau mau ditunjukkan. Oke, kita pilih tunjukkan. Kemudian di sini ada gaya tambahannya. Ini harus unik. Kita coba member. Kemudian catatannya bisa terserah Bapak Ibu mau mengisi apa nantinya. Oke, kita klik simpan. Nah, ruas tambahannya di sini sudah tersimpan di menu member atau keanggotaan. Coba kita lihat hasilnya di menu keanggotaan, lalu ditambah anggota. Oke, di sini sudah tertera ruas tambahannya, yaitu jurusan. Seperti itu. Oke, lanjut ke submenu selanjutnya.
yaitu ada konten. Nah, konten di sini berisi informasi yang tertera pada halaman OPEK. Di sini juga kita bisa menambahkan ketika perpustakaan kita mengadakan suatu acara atau kegiatan, kita juga bisa menambahkan informasinya di sini, Bapak Ibu. Nanti akan tampil di laman berita. Di laman berita. Nanti akan tampilnya di sini, Bapak Ibu. Di sini belum ada. Boleh kita coba tambahkan di konten. Tambahkan data baru. Misalnya judul kontennya kegiatan sinau. Nah, ini berita, kita klik ya. Kemudian pet-nya sinau November. Deskripsi kontennya, sinau ini dilaksanakan setiap minggu. Oke. Kemudian kita klik simpan. Data konten berhasil disimpan, oke. Kemudian kita lihat hasilnya pada berita. Kita refresh. Oke, di sini beritanya sudah muncul ya Bapak Ibu. Kegiatan sinau, kemudian ini deskripsi kontennya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada submenu indeks biblio. Nah, indeks biblio ini gunanya untuk memudahkan pencarian. Nah, di sini juga terdapat informasi berapa biblio keseluruhan yang sudah kita masukkan dalam bibliografi, kemudian berapa data yang sudah terindeks. Nah, di sini karena saya pakai portable sudah ada contohnya. Di sini 15 cantuman, kemudian keseluruhan data terindeksnya ada 15 cantuman juga. Kemudian selanjutnya ada submenu modul. Submenu modul ini berisi modul-modul yang ada pada menu SLIMS seperti bibliografi, sirkulasi, keanggotaan. Tuh, tapi juga kita dapat menambahkannya di sini, menambahkan modul. Oke, selanjutnya ada kelompok pengguna. Nah, kelompok pengguna ini berfungsi untuk hak akses, untuk memberikan hak akses kepada pemustaka atau admin perpustakaan. Jadi di sini coba kita buat tambah kelompok baru, kemudian nama kelompoknya misalnya pelayanan teknis. Pelayanan teknis ini kita mau kasih hak akses apa nih? Pelayanan teknis itu berarti kan di belakang layar, tidak menghadapi pemustaka, maka kita bisa pilih untuk memberikan hak akses bibliografi, kemudian inventarisasi, juga pelaporan. Oke. Kemudian kita klik simpan. Nah, datanya sudah tertera di sini. Kemudian selanjutnya ada pustakawan dan pengguna sistem. Di sini kita bisa menambahkan pengguna. Misalnya di perpustakaan Bapak Ibu itu ada pustakawan baru, atau ada anak-anak magang, atau ada mahasiswa yang PKL. Nah, di sini kita bisa membuatkan akunnya, jadi tidak menggunakan akun kita. Seperti itu. Contohnya, kita admin S, misalnya nama aslinya siapa? Misalnya Siti. Kemudian tipe keanggotaannya, dia sebagai apa?
sebagai staf perpustakaan atau pustakawan senior. Kita contohkan sebagai pustakawan, kemudian surat ini berisi alamat email. Kemudian kita juga bisa menambahkan media sosial. Media sosial yang dimiliki oleh si admin ini. Oke, seperti Facebook, Twitter, dan lainnya. Kemudian kita juga di sini bisa menambahkan foto. Dan kelompok. Nah, kelompok jika tadi di kelompok pengguna kita menambahkan pelayanan teknis, kemudian pelayanan pemustaka, kita bisa memilihnya di sini. Kita berikan hak akses untuk pelayanan teknis, kemudian kita buat kata sandinya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, konfirmasi 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kita simpan. Oke. Nah, akun untuk si Siti admin S ini sudah terbuat. Nanti kita coba untuk masuk sebagai admin ini ya. Selanjutnya ada pengaturan pemintas. Nah, pengaturan pemintas ini kita bisa menambahkan atau mengurangi. Contohnya kita kembalikan, daftar bibliografi juga kita kembalikan. Itu simpan. Oke, selanjutnya ada setelan hari libur. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menyeting hari libur perpustakaan Ibu Bapak jika tidak ada layanan, tidak ada kegiatan layanan. Di sini saya memilih hari liburnya Sabtu Minggu. Nah, Bapak Ibu juga bisa menambahkan hari libur khusus. Misalnya pada saat perpustakaan itu sedang melakukan kegiatan stock of name, maka perpustakaan tersebut tidak ada kegiatan layanan. Nah, di situ kita bisa tambahkan di sini mulai tanggal libur tanggal berapa, kemudian akhirnya tanggal berapa. Oke, selanjutnya ada pembuat barcode. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan fitur ini untuk membuat barcode secara manual. Misalnya ada buku baru datang. Nah, biasanya kan kita menulis nomor buku itu menggunakan pensil ya. Kemudian setelah diinput itu tulisannya dihapus lagi. Nah, kita bisa langsung menggunakan fitur ini Bapak Ibu, pembuatan barcode. Misalnya buku 1 nomornya B 2020 567. Kemudian buku kedua 789. Nah, kita coba untuk mencetak barcode. Pencetakan barcode selesai, oke. Nah, di sini maka akan muncul barcode yang untuk dicetaknya. Oke. Kemudian, sebentar. TX. Nah, kemudian terakhir, sebelum terakhir ada catatan sistem. Nah, di sini rekaman untuk kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh si pustakawan itu. Nah, di sini semuanya kegiatannya terekam. Admin siapa yang melakukan kegiatan, kemudian ngapain aja, waktunya kapan, di sini terekam. Dan yang terakhir yaitu salinan pangkalan data atau biasa kita sebut dengan backup data. Nah, di sini untuk keamanan data ya Bapak Ibu, untuk tiap harinya kita bisa membackup data. Setelah jam kerja selesai, kita biasanya mulai salinan baru. Oke.
Nah, ketika mulai salinan baru, setelah berhasil akan muncul datanya seperti ini. Oke. Sekian untuk penjelasan menu-menu pada menu sistem. Nah, selanjutnya yang terakhir mari kita coba yang tadi. Nih, si admin S. Mari. Kita coba untuk login lagi. Sebentar. Login. Sebentar. Oke. Dia tidak mau digeser-geser. Oke, baiklah. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ita dan Mbak Fikoh atas penjelasannya, sangat berguna, sangat detail. Ini akan membantu teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi Slim, terutama Slim versi Mulian ini. Sebelum saya membacakan beberapa pertanyaan Mbak Ita dan Mbak Fikoh, saya ada satu pertanyaan nih. Sebenarnya menurut Mbak Ita sama Mbak Fikoh, kan instalasi Slim ada dua ya, versi portable dan installer. Menurut kalian mana sih versi yang termudah untuk pengguna yang baru? Apakah menggunakan portable atau menggunakan installer? Seperti itu. Silakan. Oke, baik, saya Kak. Ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Wati. Sebenarnya semuanya itu kalau untuk keamanan semuanya aman. Untuk kemudahan itu pasti mudah yang portable karena kita tinggal download, ekstrak, dan tinggal jalankan seperti itu. Itu kelebihan yang portable. Sedangkan untuk yang installer pastinya kita harus pakai XAMPP dan bikin database-nya ada ekspor ke B untuk belajar itu. Jadi untuk pemula disarankan aja pakai portable untuk keamanan sama-sama aman. Seperti itu, Mbak. Jadi lebih mudah ya untuk portable. Iya, untuk juga portable. ya sih. Kalau untuk pelatihan atau apa itu lebih mempermudah portable sih dibanding installer. Iya, betul. Pastinya juga lebih sedikit dibandingin installer karena harus men-setting database dan sebagainya. Baik, ini ada pertanyaan Mbak sebentar ya. Di Q&A dari Pak Muhammad Alvin Ramadan. Pertanyaannya khusus nih untuk Mbak Ita. Apakah tidak perlu membuat database terlebih dahulu pada database localhost PHP MyAdmin? Karena dari yang saya lihat untuk database sendiri langsung bisa diakses melalui localhost /slim9. Apakah hal tersebut hanya bisa terjadi pada Slim9 atau seluruh versi bisa? Oke, baik. Untuk database harus membuat database dulu. Seperti contohnya seperti ini. Seperti tadi, share screen saya. Sebentar, Pak.
Maksudnya bikin database di PHP My Admin-nya ya, Mbak ya? Iya. Pertanyaannya sebenarnya pembuatan database itu apakah hanya di Slim 9 apa seluruh versi bisa? Karena menurut Bapak Alvin, untuk database sendiri bisa langsung diakses melalui localhost/slim 9 seperti itu. Nah, ya ini juga keunggulan dari Slim 9 Boolean ini. Jadi kita tidak perlu membuat database di PHP My Admin lagi. Seperti itu. Hanya di Slim 9. Jadi langsung aja ya? Iya, jadi langsung. Oke. Kemudian untuk ada pertanyaan lagi dari Latihatul Fajariyah. Untuk keamanan database dalam waktu jangka panjang, sebaiknya lebih aman Slim yang stable berapa? Apakah Slim yang portable bisa? Seperti itu, Mbak. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, untuk database untuk keamanan sama aja, Mbak. Untuk portable sama installer sama aja, sama-sama aman. Ada lagi, banyak nih Mbak yang nanya di Q&A nih. Apa sih bedanya Slim source code dengan portable selain cara penginstalannya? Lebih bagusan yang mana? Dari Entis Sutisna, Bapak ya ini ya? Oke, tadi juga sudah disinggung ya, untuk yang portable tidak perlu install lagi seperti XAMPP tadi, jadi lebih gampang gitu. Sedangkan untuk source code itu yang kalau kita mau install yang installer, kita pilihnya yang source code. Jadi kalau kita pakainya yang source code, harus install dulu XAMPP-nya tadi gitu. Disarankan untuk yang masih awal, masih pemula, pakai portable aja. Iya, lebih mudah, lebih aman ya, Mbak. Ada nih dari Ria Diba Okta Firna. Bagaimana solusinya jika cover tidak muncul, padahal upload gambarnya berhasil? Dan saya juga sudah mencoba berbagai ukuran file, yang pada awalnya ukuran file 28 KB, sudah dikompres, kemudian sudah dipromosikan. Tapi anehnya gambarnya tidak muncul di beranda opak. Gimana nih Mbak solusinya? Siapa nih? Itu bisa, boleh. Untuk itu bisa mencoba menggunakan browser yang lainnya. Misal tadi nyobanya pakai Mozilla. Nah, terus coba Chrome-nya seperti itu. Jadi variasi ini ya, Chrome ya, variasi browser. Iya, variasi dari browsernya. Ngaruh nggak Mbak, kayak versi browsernya, misalkan menggunakan versi browser yang lama dan yang sudah terupdate versi terbaru gitu, pengaruh nggak ya Mbak? Ngaruh sih, jadi gunain browser yang versi terbaru. Seperti itu. Kita mau say hello ke raise hand nggak nih? Ada Pak Haji HS, mungkin bisa bentar, saya jadikan panelis. Untuk Pak Haji, mungkin sudah bisa Pak, silahkan nyalakan video dan unmute. Oke, silahkan Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mbak moderator yang udah ngaktifin raise hand nih Mbak. Terus ada juga nih dari kakak-kakak Slims Jakarta Community, ada Mbak Siti Ropiko sama Mbak Ita ya. Iya Pak. Ya, selamat pagi Mbak. Selamat pagi Pak. Saya dari komunitas Nano Information Security. Nah, tadi kan banyak disinggung masalah kayak security ya, kayak sistem aman atau enggaknya, terus bebas virus atau enggak. Tadi saya lihat beberapa pertanyaan di Q&A. Saya mau tanya, aman tidak amannya
sistem database Slim 9 ini berdasarkan apa ya? Dari tadi kan kayak mbak-mbak dari Jakarta Slims ini nanya apa menjelaskannya itu sistem yang portable atau yang open source installer ini aman. Cuman saya belum dapat nih amannya itu berdasarkan apa. Dan satu lagi saya mau tanya, yang lebih penting untuk dijaga di database Slims ini apa menurut mbak-mbak dari Slims Jakarta Community? Paling itu pertanyaannya. Terima kasih. Kan mungkin langsung saja Mbak Ita atau Mbak Viko. Ditampung dulu aja Mbak, ada yang nanya lagi? Oke. Mbak Viko mungkin bisa membantu. Mungkin ada yang raise hand lagi, Mbak, atau gimana? Oke, bentar. Di Q&A aja dulu ya. Dari Nelsi Oktaviani Manggi. Saya mau menanyakan terkait pengaturan sistem. Mengapa jika update data selalu ada muncul minta token nih, Mbak? Oh iya. Itu pakai sebentar Mbak. Diulang bisa Mbak? Kenapa? Waktu pengaturan sistem nih Mbak, waktu update data selalu minta muncul token, minta token. Minta token. Itu install baru atau upgrade ya? Kurang tahu deh ini karena di Q&A mungkin upgrade mungkin ya. Kalau di upgrade nanti kita bisa ke ini ya Mbak ya. Bisa ikutan seksi ke-7. Sesi 7 supaya nggak ketinggalan sampai sesi terakhir. Ikuti terus untuk penjelasannya. Mungkin ada yang bisa ditambahkan Mbak Viko? Ya tadi mungkin minta apa tadi Mbak? Token. Pengaturan sistem nih Mbak, jika dia melakukan update data selalu minta token seperti itu. Minta token seperti contohnya saya contohkan ya Mbak. Ya. Oke, mudah-mudahan. Amannya dari aman yang bagian mana gitu Mas? Dia nanya kayak gitu. Aman dari apa gitu, dari segi apa dia nggak jelas. Ini contohnya di sini sistem. Misalnya di sini ya Mbak ya, simpan pengaturan. Ya. Coba simpan pengaturan. Yang biasanya muncul di atas ini kan Mbak ya, tokennya. Klik OK. Iya itu sudah otomatis dari sininya. Tuh. Jadi harus di OK-in terlebih dahulu. Oke. Udah? Apakah terjawab Mbak? Sedikit terjawab sih Mbak. Nanti kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa langsung tanyakan via Telegram ya, grup Telegramnya Slim Jakarta ataupun ke email perpustakaan Kemdikbud, perpustakaan@kemdikbud.go.id seperti itu. Terus pertanyaan nih Mbak dari saya, di pengaturan sistem itu kan bisa merubah logo perpustakaan ya. Kira-kira format apa aja sih Mbak yang bisa support dalam versi Slim Boolean, apakah JPEG aja atau PNG atau dua-duanya bisa kayak gitu? Untuk logo sendiri disarankan menggunakannya PNG. PNG. Iya. Baik. Terus kita pindah ke kolom chat ya Mbak. Ada Mussolini. Nah,
Apakah bisa untuk input data e-book yang bisa dibuka oleh pembaca secara full text? Segimana Mbak bantuannya? Sepertinya kalau input e-book ikut sesi berikutnya aja kali ya Mbak, ya, menu bibliografi. Iya, itu ada di bibliografi nanti pembahasannya. Lebih lengkapnya. Mbak Wati izin menjawab yang tadi tentang dari Bapak siapa tadi saya lupa. Pak Hadi. Ya. Untuk Slim 9 sudah aman Bapak karena sudah disesuaikan seaman mungkin mulai dari laman login sampai laman visitor. Seperti tadi laman login sudah tidak ada lagi di menunya, di laman menu depan. Sedangkan untuk login kan kita harus ketikkan browser itu, dan kurang lebih seperti itu sih Mbak. Pak. Tambahan lagi, kemudian apa yang harus dijaga dari database itu ya. Semua data yang ada di database itu perlu dijaga, termasuk kode sumbernya juga. Kemudian mengenai virus, masuk virus atau tidak nih gitu ya. Nanti bisa crash atau enggak nih aplikasinya, itu tergantung yang digunakan oleh Bapak Ibu sendiri, seperti itu. Untuk ada yang nanya di chat nih Mbak, dari Iwan Juniarto, untuk keamanan data dari hack, apakah perlu aplikasi pengaman tambahan, apa cukup Slim 9 ini aja? Cukup Slim 9 ini aja sih Mbak. Udah support banget ya, udah maksimal ya? Iya. Insyaallah sudah maksimal. Ini banyak pertanyaan, sebentar. Ada dari Palupi Yuniarti, IT saya sinkron secara online, tapi ketika saya membuka PHP MyAdmin tidak bisa tersambung. Adakah yang salah pada saat penyambungan server nih Mbak? Kira-kira solusinya bagaimana sih? Trik and tricks-nya untuk menyambungkan server yang misalkan localhost ke online, seperti itu sih Mbak, biar PHP MyAdmin-nya sinkron gitu. Lanjut Mbak. Oke. Saya lanjut, ada lagi sebentar ya. Dari Vania Gusparina. Saya menyimpan XAMPP-nya di drive D. Apakah ketika saya menginstal komputer dan menghapus drive C-nya akan mempengaruhi program saya, Mbak? Bukannya drive C nggak bisa dihapus, Mbak? Mungkin install ulang gitu, Mbak. Restart komputernya terinstall ulang. Secara otomatis kan drive C-nya kehapus kayak gitu mungkin sih, Mbak. Harus di backup dulu sih, Mbak. Iya, emang harus di backup. Jadi nanti kalau udah di backup, tinggal aja ngambil data backup-nya, tempelin, langsung ya dibuka lagi alamatnya. Ya, jadi itu salah satu pentingnya backup data itu, Mbak. Ada pertanyaan dari Irsalina Almas. Izin bertanya, untuk menginstal Slim Boolean yang bukan versi portable harus menggunakan komputer versi 64 bit. Saya sebelumnya telah mencoba untuk menginstal Slim Boolean versi bukan portable dengan menggunakan komputer OS Windows 7 dengan 32 bit. Seperti itu, Mbak. Untuk installer itu tidak pengaruh sih Mbak, 32 bit atau 64 bit. XAMPP itu tidak mempengaruhi juga untuk XAMPP itu. Kalau untuk portable itu harus kita downloadnya harus disesuaikan OS Windows yang kita pakai itu 64 bit atau 32 bit. Ini untuk portable. Maka pas download dipastikan dulu Pak, Bapak Ibu
dicek di tadi seperti itu di search bar-nya masing-masing diketikkan tadi DXDX dan di situ akan tampil tuh OS Windows yang kita pakai apakah 64 bit atau 32 bit di situ. Maka setelah kita mengetahui baru download di slims.web-nya itu pilih yang untuk sesuaikan pilih yang portable, Slims portable dan sesuaikan seperti itu. Untuk installer tidak mempengaruhi 64 bit atau 32 bit tidak pengaruh. Untuk ada tambahan juga untuk Windows-nya Windows 7 ya. Itu harus install VC Visual C++. Oh, Visual C++. Itu. Belum saya lanjut ke pertanyaan, saya mau mengingatkan sebentar ya Mbak Siti sama Mbak Piko. Bagi Bapak Ibu peserta, silakan mengisi daftar hadir pada link yang telah diberikan oleh panitia, karena sekali lagi sertifikat kami hanya akan buatkan sesuai data daftar hadir, bukan data registrasi awal, seperti itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini tetapi tidak mengisi daftar hadir, mohon maaf kami tidak bisa memberikan sertifikat tersebut. Seperti itu. Baik, boleh dilanjutkan ya Mbak. Dari Pak Samsiar Guntur, bagaimana apabila install sukses, tapi setelah dijalankan Slim Portable pada komputer malah error nih Mbak? Kira-kira apa sih yang nyebabin portable itu error? Errornya seperti apa dulu ini Mbak? Mungkin nggak bisa jalan kali ya Mbak. Kan suka ada tuh sistem error kayak gitu waktu install berhasil, terus kita panggil alamatnya, tetapi tidak terbuka aplikasinya, seperti itu sih biasanya. Viko pernah ngalamin? Ini untuk yang portable ya Mbak ya? Iya, portable. Nah untuk portable kita pastikan dulu di laman ininya sebentar. Nah, di sininya udah sukses atau belum gitu, Mbak. Udah sukses berjalan atau belum. Nah, ini kan MariaDB-nya sedang dijalankan, berarti ini sukses dijalankan. Kemudian di HTTP-nya juga sama, dipastiin dulu dia jalan atau enggak, seperti itu. Atau bisa jadi sebelumnya sudah menginstal atau sudah mengcopy, sudah mengunduh si file itu, jadi bertabrakan seperti itu, Mbak. Jadi salah satunya harus dihapus terlebih dahulu. Atau mungkin dipastikan ya, waktu installnya itu sesuai atau enggak dengan versi komputernya. Iya, betul, Mbak. 32 bit menginstal yang 64 bit, itu tidak akan jalan, seperti itu. Ini sebentar. Dari Fania Gusparina lagi nih Mbak, mau nanya, di Slim 8 saya kan sudah mengedit model label atau barcode. Jadi di saat saya upgrade ke Slim 9, model atau hasil dari penomorannya itu apakah akan sama dengan versi sebelumnya atau berubah seperti itu? Bagaimana solusinya? Ya, sebelum jawab itu, kita balik ke pertanyaannya itu Mbak, yang Slims online. Oh ya, oke. Silakan Mbak. Ya, online. Nah, kalau instalasi online itu bisa pakai soft Kalos aja. Nah, kalau misalkan manual, itu emang harus menyambungkan ke user DB dan database. Jika data user tidak tersambung, harus dilakukan prosedur penyambungan user DB-nya itu.
proses penyambungannya itu ada di mana nih Mbak? Di back end-nya atau di PHP admin atau di menu adminnya nih Mbak? Mungkin di sini dari teman-teman Slims Jakarta ada yang mau jawab juga. Atau bisa menjawab pertanyaan yang tadi aja Mbak? Yang model nih, model pembarkotannya nih. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Dari Ani Umuzazahil. Untuk Slim yang online, jika pindah PC berarti harus install lagi atau tidak? Secara XAMPP-nya harus aktif. Sepertinya tidak ya. Tinggal memanggil nama alamatnya saja ya kalau sudah online. Mau pindah PC kemana saja sudah terinstall. Betul, Mbak. Kemudian Yeni Kristina nih Mbak, kalau dalam satu PC, bisakah kita menginstal 2 buah Slim installer? Karena saya mengelola perpustakaan SD dan SMP. Solusinya gimana nih Mbak? Kalau menurut saya tidak perlu ya. Mungkin 2 PC, masing-masing PC diinstal untuk SD 1, kemudian SMP 1. Karena kalau dua dalam satu PC, kalau 2 takut bentrok ya? Nanti bentrok nggak jalan, error. Betul, datanya hilang. Bisa menambahkan nggak? Boleh, silakan Pak. Itu terkait pemasangan tadi satu PC, apakah bisa kita pasang Slim lebih dari satu? Iya. Itu seandainya spesifikasi PC-nya memungkinkan, itu nggak masalah. Karena larinya kan itu sebagai server ya, kita anggap sebagai server ya. Jadi tetap bisa. Seperti di laptop saya saja juga saya coba install beberapa, tujuannya ya buat belajar aja. Cuma kalau buat belajar kan kita nggak terlalu banyak database-nya. Kalau untuk istilahnya untuk institusi itu kan database akan selalu berkembang, baik jumlah koleksinya, terus anggotanya, belum termasuk yang transaksi tadi, peminjaman, pengembalian, itu kan otomatis itu data itu akan selalu berkembang. Jadi pertimbangan utamanya pastinya adalah spesifikasinya harus besar. Itu saja sih. Nggak masalah sebenarnya. Kalau mungkin SD SMP misalnya siswanya udah sampai 1.000 misalnya. Koleksinya sampai 10.000, mungkin masih bisa seperti itu. Tapi pada saat kalau kita ada penambahan, misalnya kayak BSE, itu kan banyak file-file PDF-nya ya. Seperti kayak yang skills itu kan banyak kan e-book ya. Nah itu kalau semakin banyak otomatis akan memakan tempat. Itu sih tambahannya. Tergantung spek komputer juga ya Pak ya. Iya betul. Support atau tidak untuk menginstal 2 aplikasi dalam satu tempat seperti itu. Betul. Ada ini di YouTube dari Leli Marima. Slim yang saya gunakan versi lama. Apakah jika ingin menggunakan Slim 9 harus menginput kembali atau harus bisa menggunakan ekspor, impor? Boleh saya jawab, Pak? Iya, sebenarnya proses impor ekspor nanti akan lebih dijelaskan di sesi berikutnya, di sesi bibliografi. Secara umum untuk penginputan data mungkin itu bisa menggunakan impor dari Excel, yang terpenting dengan format file CSV. CSV seperti itu. Iya.
itu nanti ada sesi untuk upgrade nggak? Ada sesi Ada. upgrade, Yang tadi mungkin nanti masuk ranahnya masuk ke upgrade. Kalau yang pakai versi lama, bisa nggak database-nya dipindah ke versi terbaru? Nah, itu kan dibilangnya upgrade kan. Jadi tidak hanya data koleksi, data anggota, tapi termasuk transaksi peminjaman, riwayat peminjaman itu kalau di-upgrade semua data akan ada. Jadi proses upgrade. Nanti mungkin masuk ke sesi upgrade itu, Mbak. Iya. Mbak Ita. Sesi upgrade ada di minggu terakhir, Pak. Oh gitu. Iya, berarti nanti masuk ke materi di situ. Iya. Banyak nih pertanyaan lagi. Dari Pak Jumadi nih, mau nanya, kalau kita memasukkan buku paket di dalam SLIM, jangka pinjamnya kan 1 tahun, sedangkan setting siswa pinjam hanya 1 minggu dan maksimal 3 buku teks. Bagaimana cara mensiasatinya nih, Mbak? Ini di Pak Jumadi pasti di perpustakaan sekolah nih, Mbak, karena ada buku teks dan buku pendamping, seperti itu. Dharma lagi azan di sini. Baik. Ya. Mencari pertanyaan lagi ya, Mbak. Tadi yang barusan apa, Mbak Ita? Yang barusan coba saya bantu. Baik, bentar Pak. Di perpustakaannya Pak Jumadi ini ada buku paket nih Pak, dimasukkan datanya ke SLIMS dan jangka peminjamannya selama 1 tahun. Sedangkan setting siswa pinjam hanya 1 minggu dan maksimal 3 buku. Bagaimana solusinya? Begitu. Ini bisa diatur di aturan peminjaman. Jadi di aturan peminjaman itu kan ada 2 menu sebenarnya sih. Menu yang satu adanya di keanggotaan. Yang di keanggotaan kan itu yang standar. Misalnya siswa hanya meminjamnya misalnya koleksi umum gitu kan. Misalnya kayak buku paket. Nanti buku paket kita tambahkan aturannya di aturan peminjaman di sirkulasi. Di sirkulasi itu ada aturan peminjaman yang di situ memungkinkan tipe koleksi tertentu. Jadi misalnya kita akan buat tipe koleksi untuk buku paket. Nah, di situ nanti diatur masa peminjamannya berapa lama gitu. Jadi sangat memungkinkan. Jadi pengaturannya secara 2 ya Pak ya, melalui menu keanggotaan dan menu sirkulasi. Jadi kalau yang tidak diatur di menu keanggotaan itu secara spesifik bisa diatur di sirkulasinya. Di situ ada aturan peminjaman yang lebih spesifik. Misalnya kita bisa bedakan dari tipe anggota, dari tipe koleksinya. Di situ bisa nanti bisa dicek dilihat untuk pengaturan yang di sirkulasinya. Jadi dia levelnya lebih tinggi. Jadi yang lebih spesifik masuk ke pengaturan di sirkulasinya. Nanti bisa di situ. Bagi Bapak Ibu yang masih penasaran, bisa ikut sesi berikutnya nih berarti. Menu sirkulasi dan keanggotaan. Bakal diulas lebih lengkap nih. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11.46 nih sekarang. Mungkin saya mengingatkan sekali lagi bagi Bapak Ibu peserta untuk mengisi daftar hadir saat ini karena setelah sesi berakhir
secara otomatis daftar hadir akan kami tutup seperti itu. Pastikan kembali penulisan namanya karena sertifikat akan kami buat berdasarkan data daftar hadir. Kemudian sertifikat diunduh secara mandiri melalui link yang sudah diberikan oleh panitia pada tanggal 14 November. Itu. Mungkin Mbak Siti, Mbak Viko dan Mbak Ita, sebelum kita mengakhiri sesi ini ada pernyataan lagi gitu terkait tentang instalasi ataupun pengaturan sistem, mungkin trik and tripsnya apa sih yang harus diingatkan kembali sebelum Bapak Ibu menginstal aplikasi ini seperti itu. Terus kenapa sih harus menginstal Slim Boolean ini, mau menggunakan portable ataupun installer seperti itu, Mbak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Eka. Mbak Wati, siap. Ya, menurut saya hal yang perlu diingat saat instalasi itu pastikan spesifikasi perangkat keras yang dipakai. Yang pertama, yang kedua untuk pemula disarankan saja pakai portable jika belum paham tentang web server, tentang ya Apache, MySQL, MariaDB, dan PHP seperti itu. Dan perpustakaan menurut saya dengan menggunakan automasi seperti menggunakan Slims ini maka akan sangat membantu banget dalam pengolahannya, manajemen perpustakaannya seperti itu. Mungkin Mbak Viko ada tambahan? Oke, kalau dari saya sendiri intinya untuk sistem ini, untuk mengelola aplikasi Slims ini, intinya kita harus banyak praktek, belajar, dan terus belajar. Jadi setelah webinar ini, maksudnya kita tidak hanya mendengarkan saja, tapi langsung praktek gitu. Harus praktek langsung supaya lebih bisa menguasai lagi, supaya lebih dan lebih lagi. Intinya gitu. Baik, mungkin ada media sosial gitu Mbak dari komunitas Slims. Kalau mau tahu nih event-event Slim, boleh kok promo. Oke. Boleh follow Instagramnya Slims Komunitas Jakarta, Slims Jakarta Slims itu untuk Instagramnya. Kemudian untuk webnya bisa di jakartaslims.web.id. Nah, Bapak Ibu yang ingin mengikuti sesi-sesi sinau daring Slims berikutnya, informasi akan kami sampaikan melalui laman perpustakaan Kemdikbud, yaitu perpustakaan.kemdikbud.go.id, dan media-media sosial perpustakaan Kemdikbud. Seperti itu. Di Twitter kita @perpusdikbud, di Instagram dan Facebook @perpustakaan-dikbud. Seperti itu. Jangan lupa follow media sosialnya Slim Jakarta dan perpustakaan Kemdikbud karena seluruh informasi event maupun informasi lainnya akan kami share, akan kami infokan melalui laman-laman tersebut. Gitu. Untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab juga bisa DM melalui Instagram atau media sosial lainnya di Slims Jakarta. Ya, benar Mbak. Bisa juga sih melalui perpustakaan juga, bisa baik itu melalui WA ataupun email perpustakaan Kemdikbud perpustakaan@kemdikbud.go.id seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan sinau daring Slims Jakarta, sinau daring Slims sesi kedua terkait tentang instalasi dan pengaturan sistem. Kami mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan dari pelaksanaan kegiatan ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia. Sejarah bangsa dengan alam serta budaya yang mampu menghadapi krisis demi krisis. Kebudayaan. Bapak Muhammad Wiwin Darwina, SEMMSI. Dalam protokol COVID, silakan. kreativitas ditantang untuk bisa menembus batas dan tetap berkarya. Saatnya kreativitas menjawab krisis pandemi. Kita gak oleh kalah karo keadaan. Kita kudu iso nglawan. Kita gak oleh pasrah karo keadaan. Torong kembali pada tompu diri dan berkarya untuk tompu diri. Saatnya kreativitas menjawab pandemi. Perayaan budaya nasional adalah kerja untuk merenungi krisis, membangun kebersamaan, serta menumbuhkan spirit inovasi di tengah pandemi. Yang merupakan penyederhanaan proses pengadaan barang dan pasar daring, yaitu spirit kreativitas yang dihidupkan di masa protokol COVID, perayaan budaya lewat gerak tubuh, nyanyian, dan ekspresi mengajak warga bangsa di Nusantara menumbuhkan kebersamaan dan kreativitas untuk daya hidup bangsa ke depan. Menjadi kebersamaan daya cipta kerja bangsa. Kemendikbud melakukan terobosan baru untuk mendorong kolaborasi yang lebih erat dengan para mitra untuk meningkatkan kualitas dan relevansi perguruan tinggi guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Di tahun 2021, Kemendikbud menyediakan dana sebesar Rp250 miliar untuk meningkatkan manfaat kerjasama serta pencapaian 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi. Dukungan dana yang diberikan oleh mitra akan disamakan dengan jumlah yang diberikan oleh Kemendikbud dengan perbandingan 1:1 atau one-on-one matching. Bagaimana cara mencari mitra? Kemendikbud telah menyediakan platform Kedai Reka untuk mitra dan perguruan tinggi di mana calon mitra dan perguruan tinggi secara bebas dapat mencari dan memilih mitra yang paling tepat. Calon mitra dapat mengajukan proposal permasalahan yang perlu dipecahkan, perguruan tinggi dapat mengajukan solusi yang akan dikaji. Bagaimana cara mendapatkan matching fund? Mitra dan perguruan tinggi dapat mengajukan proposal secara bersama-sama untuk mendapatkan matching fund dari Kemendikbud. Mitra dan perguruan tinggi harus dapat meyakinkan bahwa proyek yang akan dijalankan mempunyai potensi besar untuk meningkatkan 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi dan memecahkan masalah mitra. Kemendikbud akan memberikan matching fund dengan sistem first come first serve. Melalui matching fund, kerjasama antara perguruan tinggi dan mitra dapat memastikan pembelajaran tetap relevan, pengetahuan dosen selalu diperbaharui, dan mahasiswa akan lebih siap menjajaki dunia kerja. Halo sahabat Dikbud, ini adalah e-Perpusdikbud, aplikasi yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk pemustaka di seluruh wilayah Indonesia. Di aplikasi ini kamu bisa menikmati ribuan koleksi digital, bisa buku, majalah, atau koran, yang langsung bisa kamu baca kapanpun dan dimanapun kamu berada. Mau tahu cara menggunakannya? Pertama, unduh aplikasinya di Play Store atau App Store. Kedua, daftar dan isikan data-data kamu. Ketiga, verifikasi akun lewat email. Selamat, akun kamu kini telah aktif. Untuk membaca dan mencari koleksi digital, pilih kategorinya. Temukan judul bacaan yang kamu inginkan. Klik tombol pinjam. Tunggu mengunduh sejenak, lalu klik tombol baca. Kamu juga bisa mencarinya lewat fitur pencarian di pojok kanan atas. Pada riwayat peminjaman, jangan lupa kasih bintang dan ulasan bukunya ya. Melalui e-Perpusdikbud, perpustakaan kini ada di ujung jarimu.